Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita saja. Sudah dikit ya. Alhamdulillah wa kafa wa salatullah wa salamuhu ala rasulil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin, para jamaah salat tarawih Masjid Buncit Indah yang saya hormati. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di malam keberapa sekarang? Malam ke-11. Insyaallah lebaran tinggal hitung sendiri deh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan daripada sholat sunnah taraweh, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat sunnah witir. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari pagi hingga hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan dalam sebuah kitab, ada suatu kampung di mana ini kampung orangnya soleh-soleh, orangnya hatinya bersih. Saking bersihnya ada seorang hakim yang mana itu bertugas mengurus masalah sengketa. Dari sejak awal mula diangkat sampai 8 tahun gak pernah ada kasus. Padahal nih hakim dipekerjakan untuk menangani kasus. Tapi gak ada satupun orang yang sengketa, gak ada satupun orang yang ribut di kampung tersebut. Sampai suatu hari datanglah 2 orang bapak-bapak nih. Ini orang bapak tadi datang mempermasalahkan suatu sengketa harta karun. Harta karun. Ceritanya begini. Kata bapak yang satu, wahai hakim, saya punya masalah sama nih orang. Saya sudah menjual tanah punya saya kepada nih orang. Saya jual beserta isi-isinya. Lantas ketika dia memiliki tanah tersebut, dia lapor kepada saya. Kata dia yang beli tanah, ini tanah di dalamnya saya temukan harta karun. Dan dia nggak mau terima, wahai hakim, harta karun itu. Padahal saya sudah kasih sama dia. Yang ini protes lagi. Hakim, saya kan beli tanah, saya nggak beli harta karun. Ya, ini subhanallah kan nih. Ada yang model begitu di sini. Dapat harta karun di tanah yang dia beli, dia nggak mau terima, ditolak tuh hartanya. Saya sudah beli tanah ya hakim, saya nggak beli harta karun. Saya pengen kembalikan harta karun kepada yang punya tanah sebelumnya. Oh nggak bisa begitu. Ente kan udah beli tanah aneh, maka isi-isinya buat ente semua. Oh nggak bisa begitu. Ini harta punya ente, aneh balikin ke ente. Akhirnya ribut, cuman gara-gara kagak mau memiliki harta karun. Seandainya itu kita. Itu yang beli itu tanah ya Pak Alimin ya. Pak Alimin beli tanah, tanahnya banyak itu dan panjang umur sehat afiat. Pak Alimin beli tanah nih di Banten. Tuh. Beli tanah di Banten ya. Ini pos 2 bukan pos 2 bukan ya. Aman ya Pak Alimin. Beli tanah di Banten ada harta karun, kira-kira kita balikin enggak Pak Alimin kira-kira? Oh jangan. Aset ini aset tuh. Coba lihat bagaimana nih orang nih kampung solehnya luar biasa tuh. Ya. Akhirnya tuh hakimnya cerdas Pak. Ini namanya hakim nggak boleh nggak cerdas, ya. Hakim kudu cerdas. Cerdas ini hakim begini dah Pak. Daripada ribut mulu. Bapak punya anak laki nggak? Punya. Bapak punya anak perempuan nggak? Punya. Begini. Ini harta rikas namanya. Dalam bahasa Arab harta apa? Rikas. Rikas tuh punya zakat, yaitu 20%. 20%. Keluarkan dulu zakatnya, nanti setelah dikeluarkan zakatnya, harta karun ini ya dibagikan. Kepada siapa? Bapak punya anak laki, bapak punya anak perempuan, sekarang kawinkan. Dikawinin. Habis dikawinin, tuh harta karun buat anak berdua. Tuh, ya buat anak berdua. Akur gak? Akur itu, cerdas tuh ya. Subhanallah. Coba lihat bagaimana tuh orang-orang dulu begitu. Nah itulah didikan Ramadan. Ramadan adalah mendidik kita bagaimana kita menjadi orang yang qanaah. Bagaimana kita menjadi orang yang terima apa adanya dari Allah. Ya, makanya kalau kita buka puasa nih ajaran guru saya, nggak usah banyak neko-neko dah. Ya,
Kita nih kadang-kadang kan maunya banyak, sebenarnya kebutuhan kita sedikit. Kalau saya hitung, kebutuhan manusia itu cuma 4. Yang pertama yang terkait dengan perut, yaitu makan minum. Yang kedua yang terkait dengan syahwat, hawa nafsu, yaitu hasrat seksual. Yang ketiga kebutuhan hati, kesenangan. Yang keempat kebutuhan pikiran. Cuma 4 para hadirin kebutuhan kita, nggak banyak-banyak. Apalagi cuma buat buka puasa. Buka puasa cuma cukup 1 teguk air dan 3 butir kurma. Tapi kenapa orang kita ketika pengen buka puasa disediain kolak, biji salak, es kelapa, lontong, gorengan, nasi padang, nasi Sunda, pagi sore, siang malam, Senin Kemis, semua disediain situ. Semua dijajarin. Pas ketika buka puasa minum air putih ternyata sudah kan. Begitulah hakikat orang hidup di dunia. Nggak perlu banyak, yang penting cukup. Betul ya? Hidup ini nggak perlu banyak, yang penting pengen beli rumah, cukup. Pengen beli mobil, cukup. Pengen nikah lagi, oh cukup aja. Ini hidup ini cukup para hadirin. Makanya ketamakan yang membuat kita nggak dapat apa-apa para hadirin. Ada kisahnya, ada orang buka puasa. Kebetulan diundang sama orang kaya, makannya enak-enak. Karena aji mumpung nih di rumah orang kaya, gue makan dah yang enak-enak. Semua dicomot. Makanan ringannya, makanan kecilnya, sayurnya, sopnya, semua. Karena semua dimakan, pas pulang muntah. Pas pulang, akhirnya yang dimakan semua sia. Coba kalau dia qanaah. Coba kalau dia nggak tamak, nggak rakus, dimakan secukupnya. Sampai subuh gak tuh makanan? Bertahan di perut kita. Makanya yang menyebabkan kita nggak mendapat apa-apa adalah rasa rakus. Dan rasa rakus itu insya Allah akan kita kurangi, akan kita habisi dengan kita berpuasa. Dikisahkan terakhir ada kisah, ada seorang bernama Hamid Ami Mahmud. Ini Hamid sama Mahmud berteman, bersahabat. Ya, cuman si Mahmud rada licik, rada rakus. Ada namanya Mahmud ini? Enggak ya? Ini cuma cerita doang ya. Cerita doang ya, namanya Mahmud. Akhirnya suatu hari Hamid sama Mahmud jalan tengah padang pasir, Pak. Di tengah padang pasir dinemu duit kepingan emas begitu banyak. Ya, ini si Hamid nemu duit. Emang si Mahmud licik yang nemuin Hamid. Kata Mahmud begini Damit, kita bagi 2 aja. Dibagi 2. Padahal yang nemu siapa? Hamid. Kenapa mesti dibagi 2? Ini orang licik nih. Begini, kita bagi 2. Ntar 1 kita simpen, kita sisain. Ya, dibagi 2 misalnya 10, dibagi sarang 3-3, 4 disisain. 4 disisain. Sebenarnya si Mahmud licik nih, entar yang 4 dia makan sama dia. Dimakan sama dia. Kita cari mukmid, kita tempatkan ini yang 4 tadi, sisanya di tempat yang kita sepakatin. Oke, siap kata Hamid. Di mana emang? Kita taruh di bawah pohon besar. Di bawah pohon besar. Diambil itu duit, digali tanah di bawah pohon besar, nanti suatu waktu Mit, kita kalau butuh kita ambil di sini. Ya, sepakat satu ya. Dipegang 3, Hamid pegang 3, Mahmud pegang 3, 4 taruh di mana? Di bawah pohon. Man nggak tahu pohon di Bukit Indah ada kan nih kira-kira di bawah pohonnya nih. Ditutupin, disembunyiin, nggak ada yang tahu kecuali berdua. Diam-diam si Mahmud ngambil. Si Mahmud ngambil tuh harta. Digali, diambil. Ditutup lagi. Dia pura-pura bilang sama si Hamid, Mit, ayo kita ambil Mit, sisanya 4 tadi Mit. Kita kayaknya perlu nih duit nih. Pas datang ke pohon itu, digali tuh pohon, di bawah pohon tanahnya digali, pas diangkat duitnya udah hilang. Si Mahmud bilang gini, Mit, ente bener-bener jatah kita diambil sama ente. Ente nyolong duit kita ya? Bukan Mat, bukan aneh yang ngambil. Ya, aneh nggak tahu apa-apaan. Nih Hamid orang polos. Dituduh sama siapa? Mahmud. Yaudah begini dah, kita bawa ini ke pengadilan. Kita bawa ke hakim. Dibawalah ini perkara kepada hakim. Pas di pengadilan ditanya, siapa ya jadi yang ngambil? Kata Mahmud, Hamid Pak yang ngambil Pak Hakim. Hamid yang ngambil. Saudara nuduh Hamid, ada buktinya nggak? Ada saksinya nggak? Ada. Siapa? Pohon katanya gitu. Oh, pohon. Saksinya apa? Pohon. Nih hakim cerdas. Oh ya, pohon ya? Iya baik. Akhirnya si Mahmud buru-buru pulang, disuruh orang. Ntar lu naik ke pohon. Ntar kalau ada yang bilang, ada yang nanya siapa yang nyolong duit, lu teriak aja, Hamid begitu. Ya, ini orang naik ke pohon, hakim datang bareng pasukannya, bareng si Hamid, bareng Mahmud bertiga.
Si hakim nanya, wahai pohon, siapa yang ambil duitnya mereka nih? Di pohon jawab, apa? Hamid, begitu katanya. Oh, tuh kan bener kan Pak? Kata pohon Hamid yang ambil duitnya, begitu katanya. Subhanallah, hakim cerdas sekali lagi. Hakim cerdas. Begini dah ya, ini pohon kita bakar aja semua. Pohonnya dibakar, dinyalain api, dikasih minyak, dibakar tuh pohon. Tiba-tiba dari atas pohon ada yang lompat. Oh, ternyata ini tipu-tipu ini, bohong-bohongin saya ini. Akhirnya Mahmud sama si Hamid, sama-sama Mahmud sama yang orang yang ngomong di atas pohon apa? Dihukum. Akhirnya semua harta si Mahmud yang tadi dibagi-bagi diambil semua sama hakim, dikasih si Hamid. Yang di bawahnya nggak dapat, yang dipegang juga habis. Itu pelajarannya, kalau kita rakus, kita nggak bakal dapat apa-apa. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita kudu harus jadi orang yang qanaah agar apa yang kita dapatkan kekal abadi sampai akhirat. Ya. Ketika kita dapat harta titipan Allah, nih jangan lupa sodakohkan. Ketika kita dapat titipan dari Allah, jangan lupa infakkan. Karena yang hakikatnya merupakan harta kita bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya mau kisah lagi, setelah itu cerita lagi. Ada kisah suatu hari Nabi Allah Isa alaihissalam itu sedang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba ada seorang anak muda pengen ngikutin beliau. Ya Nabi Allah Isa, bolehkah saya ikut denganmu? Kata ini anak muda. Oh silahkan boleh. Tapi dengan satu syarat, karena kita berdua jalan bareng, nanti apa yang kita dapat kita bagi dua. Sepakat? Setuju. Jalanlah Nabi Isa bersama ini anak muda. Ketika jalan, ya subhanallah, masuklah waktu johor. Nabi Isa tanya, ente punya makanan nggak? Kata anak muda ini, punya. Di tas ente itu apa itu? Kata Nabi Isa. Oh ada 2 buah roti. Nabi Isa bilang, saya juga punya 1 roti. Jadi berapa roti? 3. Karena perjanjiannya segala yang kita dapat dibagi 2, maka ini roti kita bagi 2. Sekarang berapa? 1,5. Cuman nih roti nggak bisa dibagi 2 nih, dah. Begini dah, kita makan dulu roti yang 1, ente makan yang 1, ntar sisanya kita makan ntar. Kalau udah lapar lagi. Sepakat? Setuju. Makanlah Nabi Isa roti tersebut 1. Ini anak muda makan 1. Tinggal 1 disisain. Nabi Isa izin mau cuci tangan ke sungai. Habis cuci tangan rapi, pas balik rotinya hilang. Yang ngambil siapa kira-kira? Dia. Ya siapa lagi, emang nggak ada orang. Yang ngambil dia. Cuma Nabi Isa mau ngetes kejujurannya. Ya fulan, ini roti mana 1 lagi? Wah, saya nggak tahu Nabi Isa. Itu jangan bohong. Bener, saya nggak bohong. Padahal bohong. Nabi dibohongin nih. Ya, kan kurang ajar ini. Padahal tuh roti dimakan sama dia, tapi dia nggak mau ngaku. Nabi Isa, ya khair, nggak apa-apa ya. Kita jalan lagi, ayo jalan. Jalan lagi, Nabi Isa ngelewatin sungai. Dengan izin Allah diperlihatkan mukjizat Nabi Isa kepada anak muda, nyebrang jalan kaki, nggak pakai naik perahu, jalan, walaupun sungainya luas. Setelah lewat sungai itu Nabi Isa bilang, ya fulan, sudah engkau lihatkah mukjizat saya? Sudah Nabi Isa. Nah sekarang saya mau tanya, roti tadi kemana roti? Masih nanya apa? Nabi Isa, bener dah bukan saya yang ngambil, bukan saya yang makan, bukan beneran. Katanya orang begitu, masih juga kagak ngaku. Jalan lagi Nabi Isa gali itu pasir, dimasukkan ke dalam karung. Ini nanya, ya, ini anak muda, Nabi Isa ngapain? Aneh lagi gali pasir. Mau ngapain? Ntar lihat aja. Setelah digali jadi tiga karung. Didoain, ya Allah, jadikanlah pasir ini emas. Subhanallah, dengan izin Allah, tuh 3 karung jadi emas. Perjanjiannya, kalau jalan itu nanti dapat apa-apaan dibagi berapa? Berapa kantong tadi? Nih satu karung emas buat ente. Ini 1 karung emas buat aneh. Anak muda nanya, nah itu buat siapa tuh lagi? Buat yang makan roti. Buat yang makan roti. Digalau. Gue ngaku kagak nih ya. Kalau gue nggak ngaku kehilangan emas, kalau gue ngaku nggak enak sama Nabi Isa. Karena memang rakus tamak pengen dapat banyak, tabiat manusia. Dia ngaku, Nabi Isa, sebenarnya aneh tadi yang makan roti. Oh itu yang makan roti. Nih buat ente emasnya. Dah, ini kan aneh punya 1 nih. Aneh kasih ini pilihan buat ente. Ente ambil emas aneh, tapi ente jangan ikut aneh lagi. Atau ente ya kasih bagian yang tadi ke aneh, kan janjinya kan bagi 2.
Digalau kan. Namanya orang rakus mendingan milih duit daripada dekat sama Rasul sama Nabi. Udah dah gini dah Nabi Isa, engkau kan udah Nabi. Ya engkau tinggal minta sama Allah. Kalau pengen dunia engkau tinggal minta. Saya nggak bisa kemampuan begitu. Udah saya ambil emas antum aja, antum jalan sendiri dah. Jadinya Nabi Isa jalan sendiri, ditinggal. Ini orang punya 3 karung emas. Itu namanya orang rakus. Dapat Jumat barokah 1 cukup, diambil 5. Betul gak? Ada gak orang begitu? Dapat berkat maulid, udah dapat pulang lagi ganti baju. Ada yang begitu, para hadirin, ada yang begitu. Man, bukan di sini insya Allah. Di kampung saya dulu banyak begitu. Nah ini singkat cerita, ini orang tadi yang punya 3 kantong emas, pas jalan bawa emas karena tergopoh-gopoh, dilihat ame perampok dari jauh. Kata perampok, wah santapan nih. Dideketin, ya, dibunuh itu yang tadi bawa 3 karung emas. Kebetulan yang datang perampoknya 3 orang. 3 orang. Lantas, wah pasti sarang atu nih. Sarang atu. Cuman bentar kata yang perampok ini, bentar kita harus merayakan pesta. Kenapa? Kita dapat 3 karung emas nggak pakai susah-susah. Ini orang sangat mudah dikalahkan. Bentar ya, saya mau ke pasar dulu beli makanan minuman buat kita pesta. Oh ya siap berangkat satu ke pasar. Yang 2 ngobrol. Apa obrolannya? Gimana kalau kita bunuh yang di pasar? Dibunuh. Karena yang 2 pengen nguasain harta ini. Akhirnya benar, pas pulang dari pasar bawa makanan minuman, ditaruh ditikam dari belakang sama temannya. Matilah yang pergi ke pasar tadi. Tinggal berapa? Yang 2, yang 1 lagi beresin hartanya, ditusuk sama yang 1. Ternyata diam-diam temannya juga pengen bunuh. Akhirnya tinggal berapa? 1. Nah yang 1 merasa girang, wah akhirnya saya berhasil mendapatkan 3 karung emas. Tapi bentar, kayaknya ada makanan minuman, aus juga romanya aus. Makanan minuman yang dibeli di pasar, dimakan diminum, habis dimakan minum mati. Ternyata yang di pasar ke pasar pergi beli racun. Emang dasar orang rakus semua ini. Akhirnya 3-tiganya mati. Tuh, ya. Ada gak yang dapat? Nah, ada. Itulah ya hukuman buat orang yang rakus. Makanya nggak boleh rakus. Nabi Isa lewat ame murid-muridnya. Ngelihat ada 4 jenazah di situ. Yang pertama yang ikut dia, yang 3 perampok. Kagak ada yang mendapatkan emas sama sekali. Nabi Isa bilang, tuh lihat bagaimana keadaan orang-orang yang rakus dengan dunia. Makanya kalau kita punya harta, jangan dikekep sendirian, bagi yang lain. Tuh, ya. Insya Allah dengan dibagi nambah. Mu'alim Syafi'i Azim pernah berkata gini, Pak. Di sini ada anjing nggak? Ada anjing nggak di sini, di komplek ini? Ada, baik. Jumlahnya bertambah nggak? Kayaknya nggak bertambah. Anjing, ya mohon maaf, nggak pernah dipotong. Kambing sering dipotong. Ada yang jadi sate, ada yang jadi sop, ada yang jadi kebuli. Kambing nih Pak, tiap hari dipotong. Saya mau tanya, berapa banyak kambing tiap hari dipotong? Banyak Kak? Tapi anjing nggak pernah dipotong Pak. Ada nggak yang motong anjing sini? Nggak ada. Tapi jumlahnya nggak nambah-nambah. Kambing nggak habis-habis. Ada hikmah kata Mu'alim Syafi'i Azami. Kenapa anjing yang nggak pernah dipotong nggak nambah-nambah, sedangkan kambing yang dipotong terus nambah? Itulah prinsip orang sedekah. Tuh. Prinsip orang sedekah. Apa prinsip orang sedekah? Kalau kita memotong sebagian harta kita, insya Allah harta kita Tapi kalau kita nggak potong-potong anjing kita nggak potong sedekah kita, duit kita, maka nggak bakal bertambah. Mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan, kita infakkan, menjadikan hati kita semakin luas, menjadikan hati kita semakin jauh dari dunia dan semakin dekat dengan akhirat. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa setelah keluar Ramadan. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.